pelatihan secangkir ilmu ini pematerinya itu Adrian Milano, bisa dipanggil Adrian ataupun karena beliau etnis Chinese ya, jadi biasa dipanggilnya juga Ahok aja gitu. Dari katanya sih dari SMP udah dipanggil Ahok gitu. Nah, beliau kelahiran 4 April 2000, bentar lagi ulang tahun. Lalu scroll ke bawah ya. Nah, beliau lulusan daripada SMK Negeri 10 Jakarta, jurusan Software Engineering. Nah, di sini juga ada beberapa pengalaman bekerjanya. Di tahun 2017, beliau menjadi junior programmer di PT Artivisi Intermedia. Lalu, beliau juga pernah menjadi guru privat daripada Android Java untuk aplikasi Android ya. Nah, sekarang ini beliau bekerja di PT Media Baru Internasional sebagai front-end developer. Oke, di-scroll lagi, Kak. Nah, di sini ada beberapa keterangan daripada skillnya Pak Adrian ya. Di sini ada HTML, CSS, PHP, Java, C#, Bootstrap, dan JavaScript. Nah, ini juga ada skill frameworknya dia. Nah, paling baik itu dia di Laravel atau framework PHP. Oke, selanjutnya scroll lagi, Kak. Ya, scroll lagi. Nah, di sini juga ada beberapa portofolio yang mungkin kalau saya bacain satu-satu itu lumayan banyak ya. Karena dari page ketiga sampai keempat ini adalah portofolionya beliau yang pernah beliau buat daripada SMK hingga sekarang ini. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk CV daripada pemateri hari ini. Nah, kira-kira gimana nih Nat, tanggapan lu Nat, lihat CV hari ini Nat? Keren banget sih, gue kayak takjub banget sih. Pokoknya kalau ngeliat dari CV tutor kita kali ini ya, kelihatannya pengalamannya udah banyak, terus juga skillnya yang mungkin kalau beliau ini ada dalamnya. Nah, mungkin biar rasa penasaran itu mungkin ini ya, apa namanya, terobati, kita panggilin aja Nat ya pemateri kita hari ini. Ya, Bang Adrian. Halo Bang. Halo Bang. Halo. Halo. Ya Bang, waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, shalom semuanya. Jadi gue pakai shalom ya karena gue Kristen. Jadi sebelumnya kita nggak usah kaku-kaku ya, mungkin yang mau sambil makan atau sambil ngerokok, yang ngerokok juga nggak apa-apa, biar kita enjoy aja belajarnya. Jadi pada malam hari ini gue diberi kesempatan untuk membagikan materi-materi yang berhubungan dengan web programming. Ya tadi sudah dijelaskan ya CV gue. Oh ya, perkenalan dulu ya. Nama lengkap gue itu Adrian Milano. Emang biasa dipanggil itu Ahok sih, biasanya memang benar itu dari SMP ya. Jadi kisahnya itu ya memang waktu SMP itu Ahok itu menjabat sebagai gubernur ya. Jadi karena gue Chinese di sekolah itu, maka gue dipanggilnya Ahok karena itu. Lalu pada saat SMK ada teman SMP gue yang masuk ke SMK yang sama, makanya gue dipanggil Ahok juga karena ada teman SMP. Lalu masuk ke kuliah ada juga teman SMK gue yang masuk, jadi gue dipanggil Ahok juga di kuliah gitu. Jadi itu untuk kisah, jadi enjoy aja kita belajarnya. Jadi untuk materi awalan ini mungkin kita nggak akan ke langsung praktek ya teman-teman ya. Jadi mungkin hanya persiapan untuk kedepannya gimana nya kita akan melaksanakan pemrograman web ini. Mungkin juga nggak terlalu selebay si MC bilang ya kita akan gimana-gimana. Cuma nanti kita coba bahas satu persatu aja. Share screen.
Oke, ini teman-teman share screen saya udah terlihat. Open sini. Tuh, ada yang bisa merespon ini share screen-nya terlihat atau tidak ya? Sudah. Terlihat, Bang. Oke. Kelihatan Bang. Oke, untuk pertama-tama ini kita akan mempelajari dasar-dasar dan struktur pemrograman web. Jadi sebenarnya itu sebelum kita masuk ke dalam bisa dibilang praktek ya, kita perlu mempertanyakan juga sebenarnya ada apa sih di dalam web programming itu, apa aja yang harus dipersiapkan, apa aja yang harus kita mulai dari mana, seperti itu. Mungkin nanti kita akan bahas satu-satu di sini. Jadi ini dasar-dasar serta struktur pemrograman website agar menjadi sebuah website gitu. Oke, kita mulai aja ya. Nah, yang pertama itu sebelum kita masuk ke materi itu ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya simple ya, mengetahui dasar-dasar dan fungsi struktur pemrograman web seperti dengan judul materi pada malam hari ini. Nah, ini ada pengertian. Jadi pemrograman itu proses yang mencakup menulis, menguji, memperbaiki dan memelihara instruksi-instruksi atau bisa disebut kode-kode sebuah program komputer. Nah, di sini itu belum bisa dibilang sebagai coding. Nah, ini ada lagi dari menurut NetGhoster. Kalau kalian tahu itu NetGhoster itu sebuah lembaga yang menyediakan alamat sebuah website seperti .com, .net itu kan domain disebutnya itu NetGhoster, sebuah lembaga seperti itu. Website itu merupakan halaman-halaman yang dibuat dengan maksud tertentu yang bisa diakses di internet menggunakan sebuah browser. Nah, itu untuk pengertian dari salah satu-satu, misalkan pemrograman apa dan website itu apa. Nah, kalau digabungkan itu, pemrograman web adalah proses pembuatan program komputer yang bisa diakses menggunakan browser. Nah, ini pengertian ini berdasarkan sepengetahuan gue aja ya teman-teman, jadi nggak bisa dijadikan patokan misalkan ini enggak menurut ahli, jangan gue sendiri juga bukan ahli. Mungkin ini buat secara simpel menjelaskan ke kalian nanti ke depannya itu pemrograman web itu adalah proses pembuatan program komputer. Jadi yang bisa diakses menggunakan browser. Jadi kan browser itu memang identik dengan website ya kan, nggak bisa kita buka aplikasi di dalam sebuah browser. Kalaupun ada aplikasi seperti Quizzes ataupun yang berbentuk aplikasi lah games gitu, itu tetap disebut dengan web programming, tidak bisa dibilang aplikasi gitu. Jadi sebelum masuk ke pemrograman web lagi, tipe aplikasi itu ada 3 ya teman-teman ya. Bentar saya list. Yang pertama itu ada pemrograman desktop. Kalau kalian tahu itu biasa dipakai di Alfamart, yang buat kasir itu tuh dia menggunakan aplikasi desktop. Nah, selanjutnya itu ada pemrograman Android, itu ada yang kita pakai di Android kita. Itu pemrograman Android namanya. Selanjutnya itu ada pemrograman iOS, itu untuk iPhone ya, itu. Lalu selanjutnya itu ada pemrograman website. Nah, untuk pengetahuan aja ya. Jadi kalau misalkan pemrograman desktop itu ada beberapa bahasa, pemrograman Android juga ada beberapa bahasa, pemrograman iOS juga ada beberapa bahasa. Jadi kita nggak bisa menyatu padukan dari 4 tipe itu menjadi satu bahasa. Makanya untuk pada kali ini kita akan bahas pemrograman website. Fokus kepada pemrograman website. Nah, di sini ada jenis website ya teman-teman. Jadi jenis website itu ada 3 pada dasarnya. Yang pertama itu ada website statis, yang kedua ada website dinamis, lalu yang ketiga itu ada website interaktif. Nah, sebelum lanjut, kira-kira ada teman-teman ada yang tahu nggak nih pengertian dari salah satu ini, atau mungkin ada yang tahu 3-tiganya itu apa sih website statis atau dinamis ataupun interaktif? Ya teman-teman, kira-kira ada yang tahu? Ya, langsung jawab aja ya untuk teman-teman kalau ada yang tahu. Mungkin nggak ada yang tahu kali ya. Ya, jadi mungkin kita bahas satu-satu aja ya. Nah, pertama itu di sini ada website statis. Website statis itu website yang isinya itu aja gitu, yang nggak diperbaharui juga dalam waktu yang lama gitu. Itu disebut dengan, kalau kalian juga tahu itu ada wifi statis sama wifi ya dinamis ya. Jadi mereka yang memiliki alamat tetap dengan memiliki alamat yang berubah-ubah. Kalau kita biasa pakai paket data gitu kan di handphone, itu disebut dengan dinamis karena IP-nya selalu berubah-ubah. Itu IP itu alamat dalam sebuah gadget ataupun sebuah
device yang kita gunakan. Ya seperti itu juga pengertian dari website statis yang isinya itu aja gitu. Jadi memang isinya dibuat seperti itu, tidak diubah dengan konsepan awalnya. Misalkan dia mau bikin A, ya udah A aja, nggak diubah-ubah gitu. Dan ini memang tidak membutuhkan effort yang sangat besar, sangat mudah untuk membuat website statis gitu. Nah ini contohnya itu ada company profile ya, karena biasanya untuk profil perusahaan itu dia biasanya tetap gitu, seperti alamat, seperti nomor telepon gitu. Dia bisa tetap, sehingga itu bisa disebut dengan website statis. Dan yang simpelnya lagi itu yang seperti ngetrend sekarang, yaitu undangan pernikahan dibuat menggunakan website ya teman-teman. Itu sama aja website statis, itu yang lagi ngetrend, mungkin kalian tahu. Itu yang undangan pernikahan tapi dia bikinnya pakai website, jadi dia sebarannya link gitu. Nah ini untuk undangan pernikahan itu disebut dengan website statis, kan nggak mungkin nikahnya berubah tanggal gitu kan, dibuat jadi dinamis kan nggak mungkin gitu. Nah ini contohnya itu untuk website statis. Nah selanjutnya itu ada website dinamis. Nah ini kebalikannya daripada website statis. Jadi ini tuh konten di dalamnya itu diperbaharui gitu. Jadi memang nggak cuma itu aja. Jadi ini dikonsepin itu untuk ada isinya, ada orang pembacanya. Ya contohnya itu seperti blog atau berita online atau apalagi ya, pokoknya dia itu diperbarui kontennya. Atau seperti ya simpelnya lagi ya ini seperti kampus-kampus atau sekolah-sekolah ya, dia itu ada artikel-artikelnya gitu yang diperbaharui. Misalkan ada yang menang lomba, ya kan diperbarui di artikel sekolahnya ataupun di kampusnya gitu. Nah ini contohnya itu website berita untuk website dinamis. Nah ini ada website interaktif nih. Nah ini sebenarnya mirip sama dinamis, cuman bedanya itu yang mengupdate-nya itu ya penggunanya gitu, kita sendiri yang menggunakan. Itu disebut dengan website interaktif. Jadi kita tuh saling menggunakan website itu gitu, seperti Facebook atau YouTube. Jadi yang bergerak itu penggunanya, bukan ada adminnya lah, bisa dibilang gitu kan. Kalau misalnya kayak berita kan harus ada adminnya untuk ngepost berita, itu kan disebut dinamis ya tadi. Jadi kalau Facebook ini, YouTube gitu kan, kita bisa ngepost sendiri, kita bisa mengekspresikan situasi kita, itu disebut dengan website interaktif. Ini contohnya itu YouTube. Nah sebenarnya apa aja sih tools yang kita butuhkan? Nah ini untuk pemrograman web ya, untuk kita di kelas kali ini sebenarnya hanya ini yang kita butuhkan, karena kita tidak mungkin juga mempelajari terlalu dalam karena waktunya juga terbatas ya teman-teman. Jadi sebenarnya toolsnya itu cukup simple. Yang pertama itu ada text editor. Mungkin kalian tahu ya, ada Sublime. Text editor itu ya buat kita nanti mempermudah menulis kode-kode gitu. Untuk kita simple, sebenarnya bisa kita mau pakai Notepad, kita mau pakai Word, bisa-bisa aja, sah-sah aja. Cuman kan nanti itu sangat rumit untuk kita membacanya gitu. Mungkin ada sebuah fasilitas yang menyediakan. Itu pertama ada Sublime Text ya kan. Selanjutnya itu ada Visual Code ataupun Atom. Nah itu bebas kalian pilih, kalian bisa searching juga ya untuk seperti text editor gitu. Yang saya sarankan sih sepertinya menggunakan Sublime, karena itu termasuk salah satu yang paling mudah dan untuk pemula itu. Jadi mungkin untuk text editor bisa di searching sendiri sesuai dengan keinginan. Nah selanjutnya itu ada web browser. Nah mungkin kalian juga udah pada tahu ya, udah pada install juga, udah sehari-hari pasti digunakan gitu kan, mungkin nggak perlu dijelaskan. Nah nanti itu ada web server. Jadi web server ini sih nanti belakangan, kita nggak perlu memikirkan, karena untuk pembelajaran di awal kita nggak menggunakan web server. Nah web server ini juga nanti diajari cara menginstalasinya. Karena web server itu hanya untuk ini aja sih, biar gimana sih cara kita tuh bisa diakses sama orang lain website kita tuh gitu. Jadi itu disebut dengan web server. Nah ini ada istilah-istilahnya juga, udah ada beberapa dalam dunia pemrograman website ya. Tentunya ada HTTP, nggak asing lagi kalau kita SMP, SMK gitu kan diajarin kan pelajaran gitu kan, teknologi informasi komunikasi kan. HTTP itu ya digunakan untuk mengatur komunikasi antara server dan klien. Ya tadi itu dia menghubungkan antara web server yang kita punya ini dengan orang yang akan mengakses.
ada dua tipe ya. Untuk HTTP itu ada HTTPS sama HTTP. Jadi HTTP itu biasanya website yang nggak aman gitu, yang nggak didukung oleh browser tersebut, nggak dikasih sertifikat aman gitu. Jadi kita kalau mengunjung ke website tersebut itu biasanya yang ada tanda segitiga warning gitu loh, itu dia nggak secure, berarti itu ada bahaya ataupun tidak, kita tidak tahu juga ya teman-teman. Jadi itu menandakan dari browser itu tidak memberi sertifikat aman, sehingga mungkin bisa ada kemungkinan laptop kita kena virus atau dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada HTTPS. HTTPS ini website yang sudah memang secure gitu. Dia sudah diberi sertifikat oleh penyedianya berupa keamanan. Jadi memang aman websitenya. Kan kalau kita lihat seperti website yang besar itu kan pasti ada HTTPS-nya. Dan memang untuk mendapatkan HTTPS ini itu tidak gratis. Makanya kita harus banyak yang menggunakan HTTP juga gitu, karena HTTPS harus berbayar. Maaf, ini yang basic siapa sih ini? Ini sangat noisy suaranya sih. Nah, ini selanjutnya itu ada server. Server itu ya merupakan komputer yang menyediakan layanan-layanan yang intinya akan digunakan klien. Simpelnya itu dia itu yang akan mengolah data gitu loh. Ya kayak seperti admin nih, tapi adminnya itu ya berupa digital aja gitu. Jadi itu disebut dengan server. Selanjutnya itu klien, yang merupakan komputer yang bisa menggunakan segala resource. Jadi klien ini simpelnya itu ya kita yang menggunakan. Nah, ini juga ada hosting. Hosting itu merupakan tempat untuk menyimpan data-data pada sebuah website. Nah, misalkan kita sudah punya koneksi, kita sudah punya apa tadi itu yang di atas, server, kita sudah punya klien gitu kan. Nah, kita juga membutuhkan hosting. Hosting ini itu tempat atau wadah kita menyimpan data. Misalkan kita kayak bikin Word itu kan kita simpannya ke hard disk ya gitu ya, hard disk. Nah, begitu juga nanti kita memasukkan ke dalam dunia yang dunia digital dalam bentuk website, perlu yang namanya penyimpanan. Kalau kalian tahu kan, kalau kayak Google Drive, itu kan Google Drive punya hosting sendiri, kalian itu numpang di hosting Google Drive gitu. Karena di limit 15 GB kalau gratis, karena juga mereka terbatas mungkin. Selanjutnya itu ada domain. Nah, domain ini alamat ya, alamat kayak untuk ujungnya itu untuk keperluan masing-masing pembuat. Ada beberapa contoh, misalkan .com itu untuk umum, .org itu organisasi, biasanya untuk organisasi-organisasi, ada .sch.id untuk sekolah, ada .ac.id untuk kuliah, ya seperti itu tuh untuk penamaan kebutuhan aja sih sepertinya. Seperti atau ada yang sukanya .id segala macam. Nah, itu hanya untuk sebagai alamat ketika nanti diberikan ke klien. Nah, URL ini ya yang di depannya daripada si domain. Jadi misalkan kayak kitabisa.com gitu. Nah, itu kan dia bikin URL kitabisa gitu. Itu penamaan sebuah website kita gitu. Itu nanti jadi sebuah URL. Nah, ini sebelum masuk ke struktur mungkin gua stop dulu sampai di sini. Bisa untuk tanya jawab dulu ya, karena nanti itu lagi pembahasan yang lebih ke teknis gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya teman-teman. Oke, gue rasa nggak ada, yang lanjut aja ya. Nah, ini kita masuk ke struktur. Nah, sebelum masuk ke struktur ini ada yang gue lupa tambahin nih di PPT ya. Jadi ada dua tipe aplikasi atau website atau desktop atau yang lainnya yang gue bilang itu ada dua tipe. Yang pertama itu ada mikro dan yang kedua itu ada mono. Apa sih mikro dan mono itu? Yang pertama itu ada mikro. Mikro itu dia berbasis web service gitu, atau bisa dibilang pengertian itu kan mikro itu kan berarti lebih kecil ya daripada lebih mengecil. Jadi itu dia tuh mikro itu
pecah-pecah gitu. Untuk membuat sebuah aplikasi itu dia memiliki data yang terpecah-pecah, untuk memiliki struktur yang terpecah-pecah. Jadi untuk menggabungkan itu menjadi satu kesatuan itu nanti disebut menjadi aplikasi mikro. Lalu mono itu aplikasi yang menjadi satu kesatuan aja gitu di dalam sebuah aplikasi ini, di dalam sebuah struktur project itu jadi satu kesatuan aja, semua masuk di situ. Itu disebut dengan mono. Keuntungan dan kelebihan dari mono atau mikro itu apa sih kan? Nah, kalau mikro ini memang untuk berbasis aplikasi yang big data atau besar ya, datanya itu besar. Jadi dia memerlukan fungsi-fungsi yang memang harus dipecah gitu, nggak bisa jadi satu. Maka dari itu dia memerlukan aplikasi yang bertipe mikro. Karena ya khawatir kalau misalkan penggunanya banyak, datanya banyak, itu akan membuat drop si website itu sendiri. Nah, ini contohnya itu seperti Tokopedia, yang aplikasi website besar aja gitu, seperti Microsoft, itu dia menggunakan sistem-sistem mikro dengan tujuan agar mengantisipasi keberatan data. Nah, mono ini itu kelebihannya itu ya memang membuatnya mudah gitu, jadi satu aja, tumplakin aja jadi satu di struktur gitu kan. Jadilah sebuah aplikasi mono gitu kan, yang penting jadi gitu. Nah, ini biasanya digunakan di aplikasi seperti yang enteng kayak company profile tadi, karena kan memang ya hanya paling kalau misalkan dimasukin data pun paling hanya seperti data-data simpel gitu, atau artikel itu kan nggak terlalu berat ya. Jadi nggak memungkinkan untuk server down, bisa kita menggunakan mono. Nah, ada juga dua tipe dari pemrograman nih, ada front end dan back end. Ya, jadi untuk front end sendiri itu dia sebentar. Ini untuk pengkategorian pekerjaan ya teman-teman. Nanti kalian bisa ngeliat sendiri kalau udah praktek. Jadi ada front end dan back end. Nah, front end itu apa sih? Front end itu orang yang kalau simpelnya orang yang bekerja di basis depan, atau orang yang kayak kayak orang lapangan lah gitu. Jadi ketika lu bikin aplikasi nih kan ada desainnya, ada aplikasinya sudah berbentuk gitu, sudah didesain, sudah dikoneksikan dengan server. Nah, itu orang-orang yang disebut front end. Jadi kayak orang yang memang fokusnya itu ke desainnya ataupun ke interaktifnya sebuah website. Nah, itu disebut dengan front end gitu. Nah, front end ini kan pasti membutuhkan data gitu. Nah, yang menyiapkan data ini disebut dengan back end. Jadi itu dia yang berhubungan dengan data, itu dia disebut dengan back end. Oke, kita lanjut ke struktur. Nah, ini tadi itu pengertian menurut gue ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mau dapat yang spesifiknya lagi, mungkin bisa di searching lagi di Google ya kan. Karena kita juga belajar teknologi, masa kita nggak mau menggunakan teknologi, kita bisa langsung searching aja di Google yang tadi udah gue sebutin, biar lebih paham mungkin. Karena gue itu jelasin biar simpel aja menurut pengertian gue pribadi yang udah pernah gue alamin juga. Nah, oke, selanjutnya struktur. Nah, ini juga struktur gue yang bikin ya, simpel aja. Jadi ibarat kalau kalian membuat sebuah rumah, ini kita samakan membuat sebuah website dengan membuat sebuah rumah ya teman-teman. Kita pastinya itu membuat sebuah pondasinya dulu dong, kita membuat kerangkanya dulu. Kalau kalian pernah lihat orang bikin rumah, pasti kan kayak dia tuh bikin tiang-tiangnya dulu tuh di pinggir-pinggir gitu kan, atau nggak bikin kotak jendelanya dulu ya kan, untuk kayak dia tuh menjadi sebuah kerangka sebelum ditutupi dengan semen tuh, bata pinggir-pinggirnya jadi sebuah tembok gitu kan. Pasti dia bikin pinggir-pinggirnya dulu nih, pondasinya dulu gitu. Gimana sih pondasinya tuh menjadi sebuah rumah? Nah, itu fungsi daripada HTML yang nanti kita gunakan untuk membuat website nih teman-teman. Sebelum ke spesifik pengertian daripada HTML ya. Jadi ini gue ibaratkan ke pembuatan rumah juga gitu. Jadi simpelnya nanti gimana gitu kan. Nah, itu HTML itu pondasinya. Ketika sudah menjadi sebuah pondasi rumah, kita itu perlu menghias rumah tersebut. Kita perlu mendesain rumah tersebut agar menjadi lebih enak dilihatnya, lebih menarik gitu loh. Nah, itu kita akan menggunakan CSS. Itu simpelnya sih. Jadi ketika HTML sudah jadi nih kan, ataupun belum jadi tapi sudah mau dihias ya kan, nah itu kita menggunakan CSS untuk menghiasnya gitu, untuk membuat website yang menjadi lebih menarik,
atau warnanya kita mau ubah, itu kita menggunakan CSS. Makanya di sini gue bikin CSS itu ada di atas daripada HTML, jadi HTML ini sentralnya. Kita harus memasukkan CSS ke dalam HTML. Nah, untuk membuat kayak misalnya deh, JavaScript itu ibaratnya kita membuat smart home. Ya, jadi kayak misalnya kita ingin membuat semua tuh serba otomatis, atau kita mau membuat kayak kita cuman ngomong tolong tutup pintu tertutup sendiri gitu kan. Nah, itu kita menggunakan JavaScript supaya menjadi website itu menjadi interaktif. Beda dengan tadi ya, pengertian website kalau itu interaktif dengan pengguna ataupun dengan ya admin lah istilahnya. Cuman kalau ini tuh untuk membuat sebuah website sendiri itu menjadi interaktif. Nah, itu kita menggunakan JavaScript, kita masukkan ke dalam HTML juga yang di sentralnya tadi. Nah, pastikan di dalamnya itu kita perlu nih yang namanya barang-barang di dalam rumah gitu kan. Di dalam rumah HTML gitu kan. Ketika sudah menjadi sebuah rumah, kan masa kosongan aja nih udah cantik, udah interaktif gitu kan. Masa dalamnya rumahnya kosongan aja nih. Nah, kita perlu dong barang-barang. Begitu juga dengan website, kita butuh data, kita butuh wadah untuk menyimpan data. Ketika sudah ada wadahnya, masa tidak ada penghubungnya? Nah, untuk menghubungkan antara server dengan HTML, server itu pangkalan data atau database ya yang tadi gue bilang. Pengertiannya itu dia itu untuk menyimpan data-data. Kalau kalian nggak tahu itu, kalau kalian misalkan di website itu kan pasti ada yang Facebook deh, misalkan kalian register gitu kan, nama kalian tersimpan, foto kalian tersimpan gitu kan, bisa login lagi gitu. Nah, itu disimpan datanya itu di server ataupun di database. Nah, penghubungnya apa sih? Penghubungnya itu ya nanti kita bisa menggunakan salah satunya menggunakan bahasa PHP, ini untuk simpelnya ya. Ada menggunakan bahasa lain, itu banyak simpel, ada banyak bahasanya sih. Nah, kalau kali ini kita kan menggunakan bahasa PHP. Itulah struktur daripada website nanti gitu secara simpel. Jadi ini bisa diubah-ubah. Tadinya misalkan menggunakan PHP mau diubah menjadi Node.js, itu Node.js juga salah satu bahasa pemrograman. Bisa diubah menjadi Golang, itu juga salah satu bahasa pemrograman yang nantinya kita masukkan ke HTML gitu loh. Nah, ini adalah strukturnya. Nah, ini yang tadi udah gue jelasin. HTML itu struktur atau kerangka dalam sebuah website gitu. Selanjutnya juga di sini ada CSS. CSS itu berperan sebagai penghias, jadi desain sebuah website. Ada juga JavaScript, dia membuat interaktif. Juga ada PHP, itu penghubung antara server dengan HTML. Nah, ini server ini sebagai wadah penyimpanan. Ya mungkin itu sih dari gua ya. Mungkin untuk di awalan ini kita itu akan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan website. Kita akan membuat sebuah website jadi gitu loh. Jadi dari awal kita pertemuan nih sampai nanti akhir kalian akan menghasilkan output berupa website jadi. Kalau kalian ikuti dengan seksama. Jadi ini hanya sebagai pemahaman aja sih di awal-awal. Jadi mungkin sebelum nanti kita mulai praktek di minggu depan ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu tentang struktur dan lain sebagainya. Tadi gue jelasinnya nggak jelas gitu kan, mungkin bisa ditanya lagi. Oh iya, sebelum masuk ke situ, gue pengen jelasin untuk persiapan di minggu depan ya teman-teman. Ya, jadi ya kalian bisa lihat di sini tools atau aplikasi pemrograman, ada text editor gitu. Nah, ini ya tugasnya ya kalian itu menginstal text editor gitu. Bebas mau pilih dari mana, cuman rekomendasi gue itu Sublime. Nah, untuk Sublime itu di sini juga udah ada tutorialnya. Ya, di sini ada nih banyak nih tutorial Sublime text editor. Jadi di sini tuh Sublime text editor tuh gue contohin kayak gini. Nah, ini contohnya aja kayak gini-gini nih. Kita nanti ada warnanya kan enak tuh. Jadi bisa tahu seperti inilah penampilan Sublime Text nanti. Nah, ini yang tadi gue bilang, ini adalah struktur project ya kan. Kalau mono itu dia satu padu ya di sini gitu. Semuanya tuh mau penghubung datanya ke server di sini, mau untuk HTML-nya di sini gitu. Nah, itu disebut mono gitu. Nah, kalau yang sedang gue buat sendiri itu di sini ini disebut micro karena gue mengambil data dari aplikasi lain, jadi sebuah aplikasi micro untuk
pengetahuan juga, ini juga bahasa Angular ya teman-teman. Sama, nah ini ya pondasinya di sini nih, saya bilang tadi itu di HTML. Nah ini nanti HTML seperti ini, penampakannya seperti ini tuh. Ini untuk Sublime. Nah Sublime itu nggak cuman kayak seperti ini aja, ini tuh perlu kita dalamin juga teman-teman. Banyak fungsi-fungsi yang harus kita pelajarin di sini nih. Nah makanya gue ngasih referensi link ini di sini. Di sini tuh lengkap, ada penggunaan, ada tampilan gitu loh. Jadi kita bisa menghias Sublime kita juga. Contohnya kayak gini, ini bisa kita komen ataupun bisa kita copy-nya secara tepat gitu kan, ada banyak gitu. Nah, itu kalian tuh perlu memahami sinteks-sinteks seperti itu. Nah, websitenya itu ada di sini di Malas Coding nih, nanti bisa diminta aja linknya. Nah, itu sih mungkin untuk persiapan minggu depan kalian menginstal Sublime Text ini beserta mempelajari fungsi-fungsinya aja gitu, supaya nanti kalian mudah ketika kita lagi praktik, kalian nggak mempertanyakan fungsi-fungsinya kayak gini kan. Nanti kan kalau misalkan kita bikin HTML, kalau kalian pernah pakai HTML ya, sini ditulis HTML satu-satu gitu kan, kalau gini kan bisa jadi gitu kan. Kalau misalkan kalian mempelajari dari sini itu langsung jadi gitu, ada di sini misalkan contohnya penggunaan. Di sini tuh diajarin kita bagaimana cara menggunakan Sublime ini, ada penggunaan dasar, lalu ada juga yang lain itu. Di sini juga ada fitur unggulan dari si Sublime. Di sini kalian diajarin untuk menggunakan Sublime itu sendiri gitu. Kalian bikin HTML untuk kontrol otomasi kok nggak bisa ya, saya lupa juga. Seperti itu lah teman-teman, kita lupa ini doang ya, nggak bisa sih gua. Ini mesti diganti dulu. HTML coba baru. Oh kan bisa diganti dulu ininya nih HTML. Tuh ini gini-gininya kalian perlu pelajari. Jadi kalau kalian tuh ngaji kan jadi. Bikin apa? Kalian bikin seperti ini sebelum masuk pada nampak. Jadi kalian harus mengenal monitoring dulu ya sebenarnya. Mungkin itu aja sih dari gua untuk materi kali ini. Jangan teman-teman kasih waktu. Langsung tanya aja. Teman-teman yang mau nanya bisa langsung on mic. Oke, dari gue sendiri deh, kan kita kan kenal juga ya yang namanya itu framework, ya kan. Nah tadi di slide yang di-share kan itu cuma ada HTML, terus CSS, JavaScript, PHP dan juga server. Nah mungkin bisa dijelasin sedikit framework itu tuh kalau di struktur ada di mananya gitu. Oke, terima kasih Aul. Framework sendiri itu sebenarnya sebutan. Framework itu satu padu, ada sebuah bahasa
bahasa pemrograman yang disebut framework itu bahasa yang sudah mencakup daripada struktur tadi. Bahasa framework itu bahasa yang sudah memadukan antara struktur tadi untuk mempermudah kita para developer atau orang programmer itu untuk coding, untuk membuat sebuah aplikasi. Jadi dia mempermudah yang tadinya kita harus melakukan A dulu di sebuah aplikasi, itu dipermudah oleh dia. Jadi A ini yang lengkap terakhir itu. Jadi framework itu kayak contohnya kayak apa dalam struktur tadi itu ada yang dipotong ataupun ada yang ditambah, itu mereka ada sebuah kumpulan atau ada sebuah lembaga yang menciptakan sebuah bahasa pemrograman baru, tapi bisa disebut sebagai framework. Itu kalau sudah menjadi satu padukan tadi. Contohnya kayak gue contohin itu Laravel yang disini itu dia pakai Laravel. Laravel itu dia disebut framework karena apa sih? Karena dia itu mengembangkan PHP yang tadinya itu PHP itu harus serba kita dari nol. Misalkan kita harus bikin koneksi sendiri, gue harus jelasin kejauhan dulu nih, dia harus menyiapkan koneksi sendiri. Jadi contohnya gitu, dia si Laravel ini sudah mempersimpel gitu, dia sudah menyiapkan cara kita tuh mengoneksikannya itu seperti apa, lebih mudah. Nah itu disebut dengan framework. Makanya banyak framework yang sekarang ini muncul gitu, karena dia itu terus berkembang. Itu sih. Oke, thank you Hop. Oh ya, itu ada yang nanya dari Aulia Bening Safira strip 16. Saya Kak, front end itu kan tadi terkait desain web ya Kak. Berarti mirip-mirip kayak UI design ya Kak? Oke, ini untuk pertanyaan ini, front end itu bukan UI design, jadi beda gitu. Memang kelihatannya seperti itu, jadi UI design itu masuk ke dalam front end, tapi untuk front end itu dia nggak cuma UI design itu banyak. Bagaimana kita, kalau kita itu kita bagaimana kita menyampaikan desain letak di dalamnya itu bahasanya seperti apa, nanti kita cara mengkoneksikan ke datanya seperti apa. Nah itu di situ untuk front end itu bekerjanya itu memang kelihatannya seperti UI design sih, tapi dia nggak desain doang gitu. Jadi dia pakai apa juga, dia pakai koneksi datanya juga, tapi UI design masuk. UI desainnya tapi dalam bentuk codingan, bukan dalam bentuk kayaknya di AI di Photoshop, bukan, dalam bentuk codingan terjemahkan gitu sih. Bagaimana Aulia Bening, masih ada yang ditanyakan? Ada lagi nih Kak dari Faris Damiano. Oh iya nih, ini juga tadi gue lupa jelasin ya. Ya, jadi kita tuh sebenarnya itu nggak perlu menghafal kode-kode ya. Ini nggak mungkin banget ya sebagai manusia gitu menghafal kode-kode gitu kan. Kalau kalian pernah bikin website itu kan dihafal kan nggak mungkin. Banyak banget bahasa aja kan gitu kan, terus berkembang gitu, kayak beranak gitu kan nggak mungkin kita hafalin. Jadi memang itu tuh tentang bisa bilang bukan ini. Jadi sebenarnya itu ngoding itu bukan seberapa sering kita belajar, bukan seberapa jagonya kita. Jadi tapi seberapa lamanya itu, seberapa lama kita ngoding, seberapa lama kita menatap layar laptop kita untuk ngoding gitu. Jadi ketika kalian ngoding, kalian pasti akan menemukan error gitu, yang nantinya kalian pasti googling, yang akan menghasilkan sebuah kata-kata untuk kita cari di Google gitu, query sebetulnya. Nah sebenarnya yang harus kalian pahami itu error itu bukan kode-kodenya. Jadi kalau kalian menghadapi suatu masalah seperti itu lagi kan, misalkan kan lupa nih kode HTML, tadi mau bikin misalkan dari
posisi di kiri mau pindah ke kanan, misalkan seperti itu ya. Kalian udah pernah pakai nih kan, terus lupa kode-kodenya. Yang kalian harus pahami itu caranya, bagaimana cara kalian googling ini supaya ketemu di Google jawabannya. Nah, codingannya bisa lihat di Google. Tapi nanti kalau kalian sudah misalkan coding lama gitu, pasti apa, lama-lama juga pasti kebiasaan gitu kan. Pasti lama-lama kalian itu ingat codingnya tuh harus seperti apa gitu kan, terbiasa. Cuman kalau nanti sih memang bahasa terus berkembang, jadi nggak bisa kita fokus ke satu gitu sih paling. Gimana dari kamar Siliano, ada sudah cukup atau ada yang perlu ditambahkan? Mungkin bisa diketik kali ya di chat, kolom chat. Ada lanjutannya nih Kak, dari pertanyaan orangnya masih sama, kamar Siliano. Dia nanya, terus Kak, kalau mau lanjut biar kita tahu di mana letak errornya dari codingan kita itu dari mana ya? Ya, Tolong dijawab. kalau kalian lagi bikin aplikasi ya, kalau kagak bisa gitu kan, misalkan kalian mau tadinya tombolnya di misalkan posisinya masih di kiri nih, mau pindahin ke kanan, kagak bisa ya kan, di situ terus gitu. Itu kan namanya error, itu kagak gerak aplikasinya, nggak berubah. Nah, dari situlah kalian belajar kalau itu error gitu. Bagaimana nih menyelesaikan error ini? Kalian terus googling sampai ketemu jawabannya. Itu disebut, itu untuk kita tahu letak errornya. Oke, makasih Kak Marceliano yang udah bertanya. Ada lagi yang masih ada waktu nih untuk buka sesi pertanyaan? Ada lagi nggak yang mau bertanya? Nah, ini ada nih yang nanya nih. Mungkin dari Muhammad Gaji nih. Mau nanya dong Kak, kalau mau buat website status itu bisa nggak sih dikembangkan kalau dinamis, interaktif, atau itu beda tahapannya? Sebenarnya pertama itu daripada kita membuat awalnya itu kayak misalnya, ya konsekuensinya ya seperti ini aja. Ketika lu udah bikin rumah bulat, mau lu bikin jadi ke rumah segitiga kan nggak mungkin lu hantem gitu kan, pasti jadinya kocak gitu. Kalau misalkan udah rumah bulat nih dihantem jadi kocak. Tapi itu balik lagi ke pada saat awal bikinnya. Bisa banget sebenarnya kalau misalkan kalian itu menyesuaikan kebutuhan. Yang namanya sebuah website itu, yang website sebuah perusahaan ataupun sebuah lembaga pasti terus berkembang. Yang namanya aplikasi itu kan mengikuti kebutuhan. Gak mungkin yang namanya aplikasi itu gitu-gitu doang, kecuali tadi ya, company profile. Pasti dia bahkan terus berkembang. Kayak contohnya Tokopedia kan, kalau kalian lihat tuh aplikasi mobile awal-awal buluk gitu kan, nggak gimana gitu kan. Terus sekarang ada bisa beli listrik situ, bisa semuanya bisa kita lakukan di situ. Nah, itu namanya perkembangan yang tadinya dia statis, itu dia berubah menjadi dinamis, lalu berubah menjadi interaktif. Kalau kalian perhatiin juga, semua sekarang WhatsApp juga bisa bikin kayak Insta Story gitu kan. Dari Insta Story itu terus WhatsApp ngikutin, terus Facebook ngikutin juga, terus sekarang TikTok. Nah, itu kan perkembangan. Cuman ini keluar dari pertanyaan sih. Nah, ini jawab pertanyaannya ya, sebenarnya bisa. Jadi, tapi itu tergantung kalau kita bikin di awal. Misalnya kita bikin awal itu menggunakan bahasa A. Ya, kalau kalian mau dari bahasa A tersebut mau mengembangkan menjadi web dinamis ya bisa. Tinggal kita ubah codingannya, kita ubah kode-kodenya, kita tambah, kita kurang, kita acak-acak kodenya gitu kan, ya jadi gitu, bisa aja. Tahapannya itu memang tergantung kebutuhan. Misalkan tadi butuhnya cuma website statis nih kan, tiba-tiba dia mau ngembangin ke web dinamis ya boleh-boleh aja. Itu tahapannya gitu aja sebenarnya. Atau misalkan dari statis mau jadi interaktif, tapi kan harus melewati dinamis dulu. Ya memang harus dari statis ke dinamis ke interaktif. Gitu sih.
sih ya? Oh, oh, mungkin karena kita juga belum mulai masuk ke coding kali ya. Jadi teman-teman pun juga masih bingung apa yang mau ditanyain gitu. Nah, mungkin dari lu kok bisa diceritain suka dukanya selama menjalani web programming ini. Nah, ini mungkin harapannya buat motivasi juga ya, sama mungkin teman-teman bakalan tahu apa kedepannya yang bakalan lu hadepin gitu. Nah gitu coba. Ya mungkin untuk itu gimana ya, kalau nanti kalian sudah menyentuh dengan dunia programmer ya, apa yang ada di Google begitu pasti bener, begadang gitu kan, terus kalian puyeng gitu kan, apalagi yang nggak ngerokok tuh kan pasti mumet otaknya gitu kan. Nah itu mungkin pasti kalian hadapi juga seperti kenyataannya gitu, karena memang kalau kalian sudah bekerja di bidang yang ya, kalau kalian contohnya deh kalian bikin sebuah makalah gitu kan, di situ kan banyak tuh pengertian-pengertian. Coba aja di scroll coba tuh cari huruf, misalkan tadinya kalian menulis di situ pengertiannya tapi di banyak gitu paragrafnya, coba aja cari di situ kan. Kalau sekali sih ya pasti kalian nggak puyeng, cuman kan kalau misalkan di situ banyak itu pasti puyeng gitu. Nah, cuman memang kelebihannya itu ya duit lu banyak gitu. Kalau lu kerja di sini itu kayak ibarat lu kalau kerja ya duduk depan laptop dapat duit banyak ya di sini gitu. Dan memang kalau kalian yang bisa tahu sekarang lagi masa pandemi, apalagi kan semua serba digital, apa-apa semua serba digital. Orang-orang programmer ini sangat dibutuhkan gitu. Karena memang dia itu ya kebutuhan lembaga di luar sana ya mesti disesuaikan dengan digitalisasi yang sedang terjadi gitu. Kalau gua pribadi sih ya memang ya gua udah cukup banyak yang mengenal bahasa-bahasa pemrograman, udah mencoba juga kan belajar. Ya namanya developer itu belajar terus, karena misalnya tadi kalian HTML gue contohin HTML dulu tuh HTML 1, sekarang udah HTML 5. Dulu dari 1 ke 5 itu beda-beda, ada yang nambah, ada yang kurang. Ya mau nggak mau kan belajar lagi, belajar terus seiring berjalannya waktu gitu kan, terus jalan. Ya seperti itu juga nanti kalian belajarnya. Mungkin di sini dikasih tahu nih dasar-dasarnya ya kan, nanti ya tinggal dikembangin gimana enaknya gitu. Nah nanti juga kita akan menghasilkan sebuah output ya, nanti kita juga akan bikin aplikasi, itu masih gua pikirin kita enaknya mau bikin aplikasi apa. Mungkin ada yang punya ide nih, enaknya kita bikin aplikasi apa sih dari awal sampai akhir nanti jadi kayak gimana sih gitu. Kalau ada yang punya ide silahkan aja, nanti kita bikin rame-rame, terus kita bikin sama-sama gitu sih Ul. Apalagi ya? Oh, makanya belajarnya di Stagir Ilmu ini ya, oke. Apaan? Ya enggak lah, kalau belajar kan nggak bikin kaya bego. Ya, kalau belajar ya belajar aja bego, ntar lu tergantung kehokian. Ada yang manggil lu suruh bikin, baru kalau lu dapet lu kaya. Kalau nggak dapet ya udah mampus ya udah, itu mah hoki-hokian aja. Jadi kan kalau nggak hoki mah nggak bisa berharap gitu kan. Gimana cara kita juga penting gitu, relasi kita juga penting. Kalau lu punya nih, misalkan bapak lu tuh, lu ngomong, Pak tawarin kantor lu bikin website sini, gue bikinin, ya kan? Ya lu kalau pinter ngomong ya, dulu guru gue pernah bilang, percuma lu jago ngoding kalau lu nggak bisa jual. Begitu juga sebaliknya, kalau lu bisa jual, kalau lu nggak bisa ngoding. Gitu. Jadi kalau lu mau duit ya nggak cuma ngoding doang, lu ngoding. Kalau lu punya ide, punya duit, lu bisa bikin perusahaan sendiri, bisa lu bikin mengembangkan sendiri gitu kan. Tadinya misalkan lu punya usaha kaos, nah lu mau bikin nih websitenya, kaos lu menjadi online gitu kan, toko online sendiri, lu bisa bikin bayar di situ, nggak perlu pakai Tokopedia yang dipotong-potong ataupun pakai Bukalapak yang ada pajaknya ya kan. Lu bikinnya sendiri di situ kan, bisa buat lu dapet duit. Atau yang lagi ngetren sekarang VTube ya kan.
Jangan gitu kan, banyak banget tuh orang tuh bikin registrasi online pakai website tuh padahal buat pakai referralnya doang ya kan. Ya udah orang-orang yang begitu tuh yang lu incer tuh. Dulu ada yang pernah orang nyamperin ke rumah gua, ini cerita aja ya, cerita orang nyamperin ke rumah gua, dia jual katanya pembersih bensin, dia tuh MLM. Yang gue selidiki tuh dia MLM, dia minta bikinin sebuah website untuk orang registrasi. Ya udah gue suruh aja bayar 1 juta, cuman bikin begitu doang, cuman ibarat kata ngerjain tuh ya nggak sampai, kalau gue ya nggak sampai lah 1 jam, itu nggak sampai gitu kan. Ya gue dapat 1 juta. Ya nanti kalau lo memang sudah dewa, sudah pro, ya bisa dibilang sudah terbiasa, ya banyak lah peluang-peluang gitu kan. Kalau lihat juga tuh loker tuh nggak pernah habis ya. Untuk loker bagian bidang ini nih nggak pernah habis sih, selalu dibutuhkan ya, karena lu mau pandemi atau nggak pandemi itu selalu dibutuhkan. Tapi syaratnya kalau lu mau masuk ke lembaga besar harus S1 sih, itu doang sih kendalanya ya. Karena pernah gue sendiri juga pernah pengen masuk ke dinas pariwisata, itu harus punya ijazah S1. Pengen pakai broker, gaji gue dipotong 25%, kan gue rugi. Makanya gue nggak mau, makanya gue kuliah biar dapet ijazah. Gitu sih paling untuk sedikit pengalaman gue ya. eh Iya, mungkin itu ya teman-teman, bisa di apa ya, mungkin nggak perlu dicatat juga karena ini kan ya mungkin gue nanya gitu pun pengen tahu apa ya, pengalaman suka duka daripada seorang programmer itu apa, supaya kita tuh benar-benar tahu konsekuensi ke depan yang bakalan kita hadapin tuh kayak gimana. Nah mungkin seperti itu ya, apa namanya, cerita daripada Bang Ahok ini.